Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai profesi, profesionalisme, dan kode etik gitu ya. Oke, ada beberapa istilah ketika kita menyebut terkait dengan profesi. Jadi ada profesi, ada profesional, ada profesionalisasi, ada profesionalisme. Nah, ini punya arti sendiri-sendiri. Profesi itu suatu pekerjaan atau kegiatan dilakukan menggunakan keahlian, keterampilan, dan kemahiran tinggi dengan melibatkan komitmen pribadi atau moral. Ada juga definisinya adalah profesi adalah jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dan etika khusus tetap baku ya, atau terstandar. Tapi nanti tidak ada hal yang teman-teman harus pahami, itu bahwa tidak semua pekerjaan itu profesi ya. Ada juga jenis pekerjaan yang terspesialisasi yang dilaksanakan dengan mempergunakan pengetahuan terklasifikasi, peristilahan dan prinsip-prinsip yang diketahui bersama serta memerlukan standar-standar prestasi dan kode etik yang ditetapkan oleh badan yang telah dikenal. Ini contoh badan yang sudah dikenal yang mewadahi berbagai atau yang memberikan legalitas itu ya. Salah satunya memberikan misalnya sertifikat bahwa orang itu memiliki keahlian atau tidak, itu Badan Nasional Sertifikasi ya. Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya, itu ada punya negara. Kemudian di sini ada istilah profesional. Profesional itu suatu sikap kerja positif yang dilandasi dengan spirit yang tinggi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ada juga pengertiannya sifat sesuatu yang berkenaan dengan profesi, penampilan dalam menjalankan jabatan sesuai dengan tuntutan profesi. Orang yang mempunyai kemampuan sesuai dengan profesi, itu namanya profesional. Oke, kemudian ada istilah profesionalisasi. Suatu usaha menjadikan suatu jabatan sebagai pekerja profesional. Jadi ada upaya dan proses peningkatan dasar, kriteria, standar, kemampuan, keahlian, etika, dan perlindungan suatu profesi. Nah, kemudian ada profesionalisme, itu sifat-sifat atau kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada suatu dilakukan seorang profesional. Profesionalisme adalah tingkah laku, kepakaran atau quality dari seorang profesional. Atau juga yang mengartikan menurut KBBI itu mutu, kualitas, dan tidak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang profesional. Jadi kita bisa bedakan antara profesi, profesionalisme, dan profesionalisasi ya. Kalau pekerjaannya atau ya jadi pekerjaan yang menuntut suatu keahlian disebut profesi, gampang gitu ya. Nanti kalau profesional itu sikap kerjanya. Profesional itu sikap kerjanya, pekerjaan yang membutuhkan keahlian itu profesi. Kemudian usaha untuk menjadikan suatu jabatan itu ya, atau pekerjaan itu menjadi suatu yang profesional, namanya profesionalisasi, mudahnya begitu. Kemudian kalau sifat-sifatnya atau kepakarannya itu namanya profesionalisme. Jadi sifat-sifat dari seorang profesional itu profesionalisme gitu ya. Oke, kemudian kita ingin tahu apa sih syarat profesi itu. Syarat profesi yang pertama atau menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Jadi sekali lagi tadi disebutkan bahwa tidak semua pekerjaan itu profesi. Karena syarat menjadi suatu profesi itu harus menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus, artinya ada kekhususan keilmuan. Jadi ada dokter, itu kan keilmuannya kesehatan gitu ya, kedokteran. Kemudian ada guru itu kan ilmunya khusus tentang pendidikan gitu ya. Memerlukan persiapan profesional bukan sekedar latihan. Jadi syarat untuk menjadi suatu profesi adalah tadi ketika menggeluti suatu ilmu yang khusus
Nah, proses pembelajarannya itu bukan hanya sebatas latihan aja, misalnya hanya pelatihan selama 2 minggu atau 3 minggu, tapi memerlukan persiapan profesional. Nah, memerlukan persiapan profesional ini artinya membutuhkan waktu yang lebih lama dan struktur yang jelas. Misalnya ketika mau menjadi seorang guru itu harus melalui proses pendidikan keguruan selama 4 tahun gitu ya. Nah, ketika sudah lulus menjadi sarjana pendidikan, dia perlu ikut profesi itu sekitar berapa bulan gitu ya untuk mendapatkan syarat izin untuk mengajar. Sama halnya dengan kedokteran, ketika dia lulus 4 tahun sebagai sarjana kedokteran, tidak otomatis kemudian menjadi dokter, tapi harus melakukan yang namanya koas dulu. Artinya profesi ini membutuhkan persiapan yang cukup lama dan panjang serta profesional, dan bukan hanya sekedar latihan aja atau pelatihan yang tadi mau jadi dokter pelatihannya 2 minggu ya nggak bisa, mau jadi guru hanya pelatihan hanya sebulan ya nggak bisa. Jadi ada proses persiapan secara profesional, kemudian memerlukan latihan dalam jabatan berkesinambungan. Nah, di sini maksudnya adalah ketika seorang itu sudah menjadi atau masuk menjadi sebuah profesi, ketika dia udah menjadi guru atau menjadi dokter, itu biasanya ada pelatihan atau pendidikan tambahan yang berkesinambungan. Jadi tidak otomatis ketika dia sudah menjadi guru maka selesai proses belajarnya, tidak, tapi biasanya terus berkesinambungan untuk peningkatan kualifikasi dan kemampuan. Kemudian di sini menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Ketika seorang itu sudah masuk menjadi atau menjadi dokter atau misalnya guru gitu ya, itu sebagai sebuah profesi biasanya ada jenjang karir yang jelas. Beda dengan pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian, itu artinya seringkali itu tidak ada arah karir yang jelas. Arah karir itu artinya kan ketika seorang sudah menempuh misalnya pengabdian berapa lama, punya kualifikasi apa saja, itu maka karir yang bisa yang didapatkan apa. Nah, itu akan terus menerus sampai puncak karirnya gitu. Oke, kemudian mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Ini menjadi syarat yang memang menjadi utama karena dalam pekerjaan itu umumnya dia mendedikasikan untuk membantu atau mengembangkan sesuatu gitu ya, atau mengabdikan sesuatu pada masyarakat, pada lingkungan, pada negara gitu. Jadi dia mementingkan layanan di atas kepentingan pribadi. Kemudian syarat profesi yang lain adalah mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Nah, inilah salah satu syarat yang cukup menurut saya penting, itu ketika dikatakan sebuah profesi ketika dia mempunyai organisasi profesional, dimana kalau dokter dia punya Ikatan Dokter Indonesia, atau misalnya kalau guru ada PGRI. Nah, jadi profesi itu dilingkupi atau diwadahi oleh sebuah organisasi profesional. Kemudian dia mempunyai standar sendiri, dalam hal ini adalah kode etik. Nah, setelah dia punya organisasi untuk mengatur anggota-anggotanya supaya profesi ini bisa berkembang, profesi ini bisa berjalan sesuai dengan yang seharusnya, maka biasanya sebuah profesi mempunyai kode etik gitu ya. Oke, kalau ini ciri profesi, biasanya kalau ciri profesi itu adanya pengetahuan khusus yang tadi juga sudah disebutkan di syarat profesi, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Nah, ini yang tadi bahwa pendidikan itu secara profesional dan bukan sekedar pelatihan gitu ya, atau latihan yang sifatnya temporary atau singkat. Jadi ini pendidikannya ada, pelatihannya dan pengalamannya juga bertahun-tahun. Kemudian adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatan pada kode etik profesi.
Nah, salah satu ciri profesi adanya kaidah dan standar yang biasanya didasarkan pada kode etik. Ini ciri profesi. Kemudian mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Jadi lebih kepada servis kepada masyarakatnya itu lebih diutamakan gitu ya, lebih diutamakan, dan keuntungan untuk dirinya itu biasanya lebih ditekan. Jadi bagaimana mengabdi kepada masyarakat itu menjadi lebih penting. Kemudian ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka akan menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. Nah, ini juga ketika seorang sudah menjadi profesi, sudah terlibat dalam satu profesi, maka tidak serta-merta dia bisa melakukan proses layanan pada masyarakat. Meskipun secara keilmuan dan lain-lain sudah terpenuhi, tapi tetap dia harus memiliki izin dari lembaga-lembaga yang memang menaungi, atau dari organisasi profesi yang menaunginya, dan dari negara gitu ya. Oke, tadi kaitannya dengan ini disebutkan bahwa ciri satu profesi ada kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Biasanya pelaku profesi mendasarkan kegiatan pada kode etik profesi. Nah, di sini ada kode etik. Kode etik itu apa sih? Aturan-aturan susila atau sikap akhlak yang ditetapkan bersama dengan dan ditaati bersama oleh para anggota yang tergabung dalam sebuah organisasi. Norma atau ajas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku di masyarakat maupun di tempat kerja. Kode etik lebih penting pembinaan pada anggota sehingga mampu memberikan sumbangan yang berguna dalam pengabdian di masyarakat. Oke, kode etik itu aturan-aturan sosial atau sikap akhlak yang ditetapkan bersama dengan dan ditaati bersama oleh para anggota yang tergabung dalam suatu organisasi. Nah, ini artinya tadi ketika para profesional pelaku profesi itu sudah berkumpul dalam suatu organisasi profesi, maka dia harus mematuhi ya, taat pada kode etik. Kode etik itu tadi sesuatu yang aturan-aturan susila yang disepakati dan ditetapkan bersama itu ya, sehingga mereka bekerja berdasarkan kode etik tersebut. Di sini ada kode etik profesi. Kalau tadi hanya pengertian kode etik, sekarang ada kode etik profesi. Sistem norma aturan yang dilakukan secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah, dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional. Norma atau ajas yang diterima oleh suatu kelompok tentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Nah, ini artinya sudah sangat jelas bahwa kode etik profesi adalah sesuatu yang aturan yang terperinci apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional gitu ya. Jadi kalau misalnya boleh nggak misalnya melakukan, kalau di dalam guru misalnya diskriminasi, nggak boleh. Boleh nggak dia misalnya tidak berkata-kata kasar, tidak, nggak boleh. Nah, itu namanya kode etik. Ketika seorang guru mendasarkan dirinya ketika melakukan satu pekerjaannya dengan mendasarkan pada sesuatu nilai, itu namanya dia sedang mentaati kode etik profesi itu ya. Nah, tujuan kode etik itu apa sih? Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, kemudian untuk meningkatkan pengabdian pada anggota profesi, kemudian untuk meningkatkan mutu profesi. Jadi tujuan kode etik itu sebenarnya bukan hanya buat orang di luar profesi itu sendiri, tapi sebenarnya lebih pada orang yang menjadi pelaku profesi itu sendiri. Artinya untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Ketika semua misalnya guru berlaku ketika mengajar atau mendidik itu sesuai dengan kode etik, karena kode etik itu dibuat untuk kebaikan anggotanya, maka dia pasti akan menjaga dan memelihara anggota itu sendiri, sehingga tidak ada nanti misalnya komplain, ketidakpuasan gitu ya. Ketika misalnya guru tidak melakukan diskriminasi, tentunya orang tua kan
senang gitu ya, dan mereka tidak berpikir bahwa guru ini melakukan proses diskriminasi atau pembedaan pada orang atau pada siswa gitu ya. Kemudian untuk meningkatkan pengabdian pada anggota profesi. Nah, dengan adanya kode etik ini mereka tahu apa yang benar dan apa yang salah, sehingga dia tahu apa yang sih harus saya lakukan untuk profesi saya ini gitu ya. Nah, ini untuk meningkatkan pengabdian. Kemudian untuk meningkatkan mutu profesi. Nah, untuk meningkatkan mutu profesi ini kita tadi karena berdasarkan nilai aturan-aturan yang jelas, maka kita sudah pelaku profesi itu sudah paham bahwa apa sih yang baik, apa sih yang tidak baik, dan apa yang harus saya kejar untuk meningkatkan kualitas saya gitu ya. Kemudian meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi, kemudian agar menjadi organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, kemudian menentukan suatu standar suatu profesi. Ini memang menjadi bagian-bagian dari tujuan dari kode etik, itu ketika kode etik itu ditaati oleh anggotanya, maka pastinya itu akan membuat organisasi itu menjadi lebih kuat. Setelah itu kode etik juga akan membuat standar yang sama dari suatu profesi. Jadi kalau misalnya kita tergabung dengan di guru misalnya di PGRI gitu ya, maka kode etik PGRI itu walaupun dia ada di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, maka nilai-nilainya akan sama halnya dengan dokter. Mau ketika dia sudah tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia, maka standar atau nilai yang ditaati ya sama antara semua dokter yang ada di wilayah Indonesia meskipun berbeda wilayah gitu ya. Jadi standarnya sama. Ini jadi kode etik itu akan menentukan standar suatu profesi. Oke, demikian penjelasan mengenai profesi, profesional, dan profesionalisasi serta profesionalisme yang kaitan dengan kode etik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.